Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini podcast pertama kita dengan Bang Falak Ya, dan mungkin akan terus berlanjut. Nanti kita minta doa ke semuanya. Kita lagi bangun upaya kita untuk menghidupkan narasi ya. ya, Walaupun kita ya suasana seperti ini, suasana ngobrol biasa, ada suara pesawat, bakal ada ya, suara apa aja nanti kita nggak tahu karena ini di luar ruangan dan kita akan ngobrol apa aja yang terjadi dan kita menanggapi banyak hal yang kita lihat setiap hari di medsos kita, di berita dan lain sebagainya, atau mungkin yang sedang kita hadapi juga nggak masalah. Kita bicarakan di podcast ini. Oke, silakan Bang Falak. Kita mulai apa yang perlu kita diskusikan itu. ya Ustadz, ini sedang ramai di medsos. Hmm. Ada salah seorang DPRD Ya, DPRD di ya. satu daerah Ustadz, Ya, di lagi Jember kalau nggak salah ya. ya di Jember Jember ya. ya. Jadi Hmm. lagi rapat sambil main games Ustadz. Oh, Jadi ya, ya, ya. apa namanya? Salah seorang DPRD sedang berbicara, dia asik main games Ustadz Ah, ketika rapat. oke, oke, oke. Itu gimana menurut eh, Abang Ustadz terkait? Oke, kasus seperti ini tuh udah banyak kita temui ya. Ya, ya. Tidak hanya di daerah itu, di DPR RI pun juga banyak melakukan hal yang sama. Mungkin kalau kita buka jejak digitalnya, itu di saat rapat tuh ada yang tidur lah, ada yang nonton ini itulah, itu hal yang biasa kayaknya bagi orang-orang ini itu. Iya, iya. Bagi saya ini kita mengalami standar moral yang rendah. Jadi orang tuh mengira menjadi seorang pejabat di daerah, menjadi pejabat tinggi itu hanya sekadar punya duit. Nah itu problem hari ini tuh. Kalau udah punya duit tuh orang bisa mencalonkan diri. Padahal masih banyak standar-standar lain yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat. Mm-mm. Jadi jangan sampai ya kejadian seperti ini. Kenapa kejadian ini terjadi? Karena kita memilih pemimpin dengan standar yang tadi itu, tidak menggunakan standar etika, tidak menggunakan Iya, standar dia mengerti norma atau tidak. Bahkan kita tidak pernah bertanya dia ini sudah melakukan apa di masyarakatnya. Ya saya sih nggak punya masalah dengan secara pribadi dengan DPRD dan DPR RI terkait, tetapi kita melihatnya karena ini sudah ramai di publik, iya. ya tentu kita berhak juga dong untuk mereaksi itu gitu. Ya bagi saya ini contoh moral yang rendah dari pejabat yang sudah kita pilih. Mm. Seharusnya mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi tidak bisa dimaksimalkan karena apa? Karena tadi standar moral itu rendah banget. Nah itu Iya, sih kalau menurut saya. Artinya nanti kalau kita semua jadi pejabat nih, atau iya, teman-teman pendengar jadi pejabat, ya hati-hatilah. Kalaupun anda mau main game itu mainlah di kamar anda itu. iya, Kalau ada kamar lagi, ruang kecil di dalam kamar itu, masuklah ke situ supaya orang tuh nggak tahu kegiatan kita seperti apa itu. Apalagi di saat rapat etikanya di mana itu. iya. Nah, kira-kira seperti itu Bang Pala. Jadi banyak-banyak kejadian yang bisa kita bahas di sini, yang bisa kita ulik. Dan ini penting untuk menyuarakan suara-suara kita anak muda. Tuh ada lagi yang mau di anu Iya, Ustaz. Berarti kan seorang pejabat itu bukan hanya memimpin, tapi menjadi contoh. contoh. Oh, ya, benar sekali. Jadi keteladanan itu yang penting. Iya, Menjadi seorang pemimpin itu keteladanan yang penting. Kita ngambil contoh ke Rasulullah saja lah, atau iya. mungkin terlalu jauh ya Hmm, ngambil ke Rasulullah itu. Tapi ini kan orang Islam masalahnya, iya, pakai peci dia ngerti. Masa dia Rasulullah aja nggak ngerti, ini kan repot. Ya nggak, harusnya dia ngerti itu tentang sejarah Rasulullah dan lain betul. sebagainya. Bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang figur. Rasulullah itu tidak hanya mengandalkan pengetahuannya, kecakapan fisiknya, apalagi bicara soal harta kekayaan, enggak. Rasulullah itu Allahumma shalli ala sayyidina. Al-Quran menyatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Jadi uswah. Iya, Jadi suri tauladan buat kita semua. Nah, suri tauladan beliau seorang pemimpin, beliau seorang pejabat, bahkan presiden, malah bukan hmm, DPRD lagi gitu. Beliau itu pejabat, seorang presiden, yang beliau tonjolkan adalah keteladanan. Jadi gimana caranya kita menyampaikan sesuatu tapi kita tidak melakukannya sendiri gitu kan. Betapa terlaknatnya posisi seperti itu. Ini soal keteladanan. Jadi kalau mau jadi pejabat publik, ya berhati-hatilah dalam perbuatan, berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam segala hal karena kita bakal disorot oleh banyak orang, disorot oleh banyak mata, disorot oleh banyak kamera gitu. Itu kenapa kita perlu berhati-hati. iya, Ustaz. Eh, ini juga eh,
kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang berkualitas, yang bagus, otomatis kualitas pendidikan kita harus bagus. Sedangkan di Indonesia ini Ustaz, ya, pendidikannya itu uh, langsung saja ya guru gitu. Ya, Guru ini ya kalau di Indonesia ini sangat-sangat tidak layak ya, apa namanya, uh, pekerjaannya iya, dengan uh, uh, gaji yang mereka dapat gitu. insentif yang Ya mereka dapat ya. insentif yang mereka dapat itu sangat memperhatikan. Sedangkan kita pengen pendidikan itu bagus, sedangkan gurunya pun Tidak ya mendapatkan tidak hak yang layak, gitu yang kira-kira layak. gitu. Nah, bagaimana itu Ustaz? Nah, itu problem kita. Dulu di Jepang itu, ketika dibombardir oleh Amerika, yang dicari itu guru. Artinya apa di situ? Seorang raja itu menempatkan atau apa namanya, menempatkan harapan terbesar itu pada seorang guru, pada komunitas guru. Artinya guru itu dipandang sebagai motor perubahan. Kenapa yang dicari itu bukan mana ahli IT-nya itu, Hmm, mana ahli apa saja, yang dicari itu profesi guru itu. ya, Ini menunjukkan bahwa seorang raja di Jepang waktu itu tuh mengerti soal perkembangan peradaban. Nah, di Indonesia ini kalau kita menghubungkan itu, jangan-jangan kita nggak ngerti tuh bagaimana peradaban itu bekerja. Peradaban bekerja itu selalu menyertai ilmu dan orang yang memiliki pemahaman terhadap ilmu tersebut. Ya, kalau kita apa sederhanakan ya guru lah bahasanya, ya, guru apa saja. Sehingga memang nasib mereka seharusnya lebih diperhatikan oleh negara. Jadi jangan sampai ada meme seperti ini, Ustadz Falak, meme seperti ini. Artis yang membuka aura tugasnya itu bahasa mereka ya, memberikan dampak negatif terhadap generasi itu kok diberikan penghargaan yang luar biasa gitu. ya, Sementara seorang guru yang punya pekerjaan membangun peradaban, mengisi kepala generasi dengan ilmu pengetahuan untuk menuju peradaban yang maju, tiba-tiba digaji seala kadarnya, seikhlasnya lagi. seikhlasnya bahasanya sih. Kadang-kadang saya tuh agak suka tidak setuju dengan bahasa ikhlas beramal atau ikhlas dalam Ya, bekerja. Tidak setuju saya itu bukan karena saya mau melawan pemahaman keagamaan, bukan. Kita ini kan semua santri. ya, Tetapi kalau bahasa ikhlas itu dipakai untuk menindas orang, itu zolimnya gimana itu? ya, Itu saya suka dulu tuh diskusi dengan teman-teman di waktu kuliah. Itu saya paling benci bahasa ikhlas lah di dalam konsep. Emang untuk mengukur keikhlasan orang tuh gimana? Dari sisi tidak menerima gaji atau gimana? ya, ya, Atau orang yang di ikhlas itu dia nggak boleh hidup sejahtera? ya, Itu kan pemahaman yang salah di masyarakat kita, bahkan di kepala pemerintah kita gitu. Kalau misal dia menuntut gaji yang layak, seolah-olah nggak ikhlas. hmm, Bukan, ini soal hajat besar negara. Kalau Anda mau mendapatkan eh, guru yang bagus, maka harus diberikan kesejahteraannya atau kehidupan yang layak, bahkan fasilitas yang layak. Ini kan enggak. Kita dituntut sebanyak mungkin untuk melakukan banyak perubahan. Ya nggak, ya, saya pernah ah, ngajar itu kan, hmm, sampai sekarang ngajar, walaupun dulu ngajarnya di sekolah, sekarang di kampus. Ya itu sama saja, tugasnya juga sama. Kita dituntut untuk melakukan sesuatu hal yang lebih, tetapi miskin apresiasi. Itu problemnya. Sehingga ya kalau mau ke depan seperti yang disampaikan Pak Prabowo juga, Pak Prabowo itu eh, memang mengerti soal perkembangan peradaban. Ya kalau mau maju peradaban itu ya perhatikan pendidikannya. Tetapi ya ini kan pada taraf pemahaman. Yang kita butuhkan adalah aksi untuk itu tuh seperti apa dari pemerintah. Ya kita sih nggak menuntut nggak menuntut banyak, tetapi paling tidak perhatikanlah nasib guru-guru, nasib orang yang sedang berusaha membangun peradaban ini. Itu Bang Hala. tapi saya pernah mendengar satu ungkapan dari guru Gembul Ustaz. Guru Nah, ya, Gembul ya, itu ya, ya, ya. suka mengkritik juga kan tentang pendidikan di Indonesia ini. Katanya guru-guru di Indonesia ini kurang berkompeten. Oh Ya, ya, oke, ya, oke, oke. beliau menganalogikan seperti ini. Semua orang bisa jadi guru yang penting punya kompetensi. Iya, Nah, ya, contohnya pilot bisa jadi guru ya. guru penerbangan. Hmm, Contohnya orang yang apa namanya, ahli ya, merakit apa namanya HP, dia bisa jadi guru elektronik, iya. bisa. Contohnya banyak hal ya. Jadi guru itu apa namanya, semua orang bisa jadi guru, yang penting punya kompetensi. Tapi masalahnya di Indonesia ini gurunya kurang berkompeten gitu, gimana? Persoalannya gini, kejadian di banyak tempat, Ustadz Fala.
orang yang jadi guru, kita bukan menjelekkan guru karena kita guru gitu, Iya. tapi kita mencoba mengevaluasi diri, kita melihat kondisi sekitar. Memang yang terjadi, guru ini hanya dijadikan sebatas pelarian gitu bagi orang-orang yang gagal kadang-kadang gitu. Ketika tidak berhasil melamar di bank, larinya kemana? Yang ngajar di sekolah. Dari sekolah. Ketika tidak masuk menjadi PNS di suatu kementerian, akhirnya pelariannya adalah ngajar di sekolah. Tapi memang ada upaya bagus nih dari pemerintah kita yang mencoba untuk membuat sertifikasi guru. Iya. Jadi ada kelayakan, ada kualifikasi bagi orang-orang yang harusnya mengajar di sekolah. Kalau ada bahasa dulu, buku yang saya pernah baca itu, Iya. saya lupa bukunya siapa, bahkan dia menyatakan bahwa sebenarnya profesor itu nggak hanya berkutat di kampus sebagai ahli teori, tapi coba turun ke anak-anak SD, coba turun mengajar anak-anak TK, supaya artinya apa? Dia berharap bahwa kualifikasi guru yang mengajar di sekolah itu, baik di tingkat TK, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, itu kualifikasinya itu kualifikasi yang apa namanya, top lah kira-kira gitu. Jangan main-main dengan profesi ini. Tapi sekarang profesi ini kembali lagi, kenapa Guru Gembul menyatakan seperti itu? Profesi ini dijadikan sebagai tempat pelarian bagi banyak orang gagal, kira-kira gitu. Ya mungkin ya sebagian dari kita atau orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Nah, kira-kira. Ya, tapi menurut saya pribadi, Ustaz, ya, ungkapan itu semua orang bisa jadi guru yang penting kompeten. Tapi kan guru itu bukan hanya punya kompetensi itu, tapi harus punya peralatan dan perlengkapan lain, harus mengerti pedagogi pendidikan dan lain sebagainya. Ya, kalau sekedar bisa itu, karena menjadi guru kan bukan hanya mengajarkan kamu contohnya masak ikan, sampai kamu bisa masak ikan enggak. Tapi ketika kamu masak ikan, kamu bisa berbagi kepada orang lain. Iya. Ya, artinya mengajarkan moral itu yang paling susah dari seorang guru, itu tuntunan yang sangat berat menurut Iya, saya. benar. Orang tuh mengira ya, Iya. mengira jadi guru itu cukup menguasai konten sudah. Iya. Misalnya saya paham sejarah, sudah saya berbagi tentang sejarah. Tapi nanti di luar itu tidak penting kadang-kadang gitu. Kenapa kita bisa melihat ada kasus beberapa guru kejadian joget di TikTok lah segala macam Iya. itu kan? Itu karena tidak memiliki tanggung jawab itu. Seolah-olah kalau dia hanya sebatas guru matematika, ya udah kewajiban saya mengajarkan matematika. Urusan moral bukan urusan saya, kira-kira seperti itu. Iya. Sehingga orang tuh banyak melihat, dan sekarang kegelisahan saya sebagai orang yang latar belakangnya belajar tentang pendidikan juga sama. Saya tuh kadang risih ngelihat orang berpakaian rapih, pakaian dinas, dan kita tahu itu bahwa dia seorang guru terus joget di media sosial, itu kan sangat miris. Iya. Apalagi Artinya perempuan. iya benar. Nah itu bagi saya perlu menjadi perhatian banyak orang bahwa menjadi seorang guru itu mulai dari perkataannya, ya, Kataannya. perbuatannya, semua itu menjadi tadi harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak didiknya. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu persoalannya. Jadi itu tuh problemnya banyak sekali sih memang yang perlu menjadi perhatian. Tidak hanya memperbaiki soal penguasaan konten, itu penting juga. Tapi cara mengajar dari soal pedagoginya, bagaimana cara menyampaikan ini supaya bisa dipahami oleh anak didik kita. Bagaimana kita membina anak-anak kita supaya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita sampaikan. Saya punya tesis S2 saya itu bicara soal bagaimana cara menstimulasi anak-anak yang kita ajarkan itu supaya dia mengerti, tidak hanya mengerti ya, tetapi mencoba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita ajarkan. Itu nalar kritis harus kita hidupkan, critical thinking, yang disebut critical thinking itu harus kemampuan menganalisis, kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi, itu penting sekali. Sehingga guru itu jangan juga merasa bahwa ketika dia guru, dia merasa seolah-olah semua yang disampaikan dia itu benar dan tidak boleh dibantah. Nah, itu juga itu yang saya sampaikan di tesis saya. Nggak boleh kita sebagai seorang guru itu bertindak otoriter, seolah-olah apa yang kita ucapkan itu benar, seolah-olah teori kita yang paling benar, padahal mungkin di luar sana murid-murid kita tuh lebih banyak membaca buku-buku dan melihat realitas yang terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya punya kemampuan konten, menguasai bidangnya, tapi juga tahu cara menyampaikannya seperti apa supaya mudah dipahami, supaya anak-anak kita lebih kritis, supaya anak-anak kita berkembang, supaya anak-anak kita mampu melakukan inovasi. Yang lebih penting lagi yang kita bicarakan tadi soal karakter dan mengerti batas-batas yang norma moral seperti apa, yang etik dan tidak etik itu harus dipahami juga oleh seorang guru.
Ya, sama ini juga Ustaz. Jadi selain juga menjadi rules model ya bagi Hmm, muridnya, iya, ya kan dalam segala aspek bahkan dari caranya apa namanya caranya duduk, caranya berjalan iya, semuanya akan diikuti oleh muridnya. iya, Tapi di dunia pendidikan khususnya di pesantren Ustaz, iya. sedang viral juga Ustaz. Hmm, Apa namanya? Seorang yang dianggap guru lah, iya. kiai yang punya pesantren ya, tapi justru apa namanya? Bahasanya mencabuli santriwatinya sendiri ya Hmm, ketika santriwatinya itu hamil ya dinikahkan dengan santriwannya ya. Nah, hmm, ketika ketika setahun berjalan, santriwan yang dinikahkan oleh santriwati yang hamil tadi tidak mengakui anaknya tadi. Kemudian kasus itu terangkat sampai sekarang hmm, dan mungkin puluhan itu menjadi korban hmm, atas hmm, hmm. itu. Jadi kan guru ini sebagai apa namanya penuntun moral, tapi justru apa namanya kejadian Orang yang seperti itu. cacat moralnya gitu Iya, kira-kira. cacat moralnya itu sangat sedih ya mendengar berita itu ya. Nah, itulah yang kita bicarakan tadi, poin-poin penting tadi, salah satunya bicara soal moralitas. Nah, kejadian yang seperti ini tentu kejadian yang tidak sama-sama kita harapkan, dan ini kan sudah banyak kasus yang seperti itu. Tetapi perlu menjadi perhatian juga bahwa eh, tentu saja apa yang kita lihat di berita itu tidak, jangan sampai kita mengeneralisir lah kira-kira seperti itu. Hmm, Saya tidak sedang membela apa namanya mencoba untuk membela, tetapi mencoba memberikan apa namanya narasi yang berbeda, karena dari kasus ini yang kita ikuti, saya baca di iya, media dan lain sebagainya itu, seolah-olah tuh ada kampanye sekarang bahwa nggak usah lagi menyekolahkan anak kita di pesantren pesantren. gara-gara satu orang yang Oknum, agak-agak nggak jelas ini gitu. ya, Nah, ini yang dari sisi kritis kita tadi itu, menjadi seorang guru itu jangan sampai hanya mengandalkan pada kemampuan intelektual, mungkin hanya karena bisa baca kitab, hanya ya, karena bisa menyampaikan ceramah agama gitu kan. Terus kita menganggap bahwa kita itu sudah pantas untuk eh, mendirikan pesantren. ya, Nah, kita harus ngecek lagi nih, kondisi diri kita tuh udah siap untuk itu atau tidak. Sudah siap nggak kita untuk misalnya bangun pesantren, standar moral kita seperti apa? Jangan-jangan dia bangun pesantren ada niatan sejak awal untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, ini standar-standar moral tadi yang kita sebut, ada tiga tadi itu. Jangan hanya melihat sisi kemampuan intelektualitasnya, jangan hanya melihat sisi kemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut, tetapi juga moralitas kita tuh sudah cocok atau tidak dengan status yang diberikan. Ya, ini kesedihan sih ya, bagi dunia pendidikan kita, yang tadi Ustadz Falak sampaikan, seharusnya guru itu menjadi suri tauladan yang baik, seharusnya guru tadi menjadi orang yang mengayomi anak muridnya, tetapi justru atau orang yang menjadi orang yang mengkampanyekan moralitas, ya, tetapi ternyata justru sebaliknya yang terjadi. Ini kan eh, apa namanya sangat paradoks sekali gitu, ya, antara kelakuan dengan yang ditetapkan sebagai standar-standar sebagai seorang guru. Nah, itu himbauan kita bagi eh, orang ya, orang-orang tua maksudnya, atau orang yang berada di lingkungan masyarakat, hati-hati memilih pondok pesantren. hmm, Pastikan bahwa orang yang kita titipkan anak kita itu orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki kepantasan untuk menjadi seorang guru bagi anak-anak kita. Itu pentingnya juga kita memilih dan memilah pesantren, Bang Palak. ya. Eh, mungkin akan banyak lagi ini Ustaz, apa pertanyaan-pertanyaan Iya, keresahan-keresahan gitu Ustaz ya. iya. Ya karena kita judulnya di sini kan ya Obrolan santai, ya kita semacam reaksi terhadap ya banyak kejadian lah. hmm, Atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan kita menyangkut dengan keadaan dan kondisi kita. ya Ini mungkin obrolan kita pertama, dan di sini tuh nggak ada yang diedit-edit. ya Ya, obrolan memang santai seperti ini, setupnya seperti ini, sambil ngopi juga bisa. sambil ngopi santai. Kita ke depan mungkin akan terus banyak berbicara dan mereaksi banyak kejadian yang disajikan berita atau tidak disajikan oleh berita. Nah, itu ya Mas Falak. Ya Karena waktu juga yang membatasi kita, maka untuk podcast pertama kita cukupkan ya. ya